Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan praktik baik yang sudah saya lakukan, di mana saya mengangkat judul tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis TPACK. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya mulai dari latar belakang pemilihan judul ini. Saya mulai dari situasi ini. Berdasarkan hasil observasi saya di sekolah dan juga diri saya di sekolah, saya dapatkan hasil bahwa guru itu mengajar berpusat pada guru. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa siswa masuk ke dalam lokal bukanlah selembar kertas putih yang kosong, tapi ada yang mereka bawa. Entahlah bakat minatnya, potensinya, karakteristiknya, itu yang kemudian dimaknai oleh Ki Hajar sebagai kodrat anak. Apa kata Ki Hajar? Tugas guru adalah menuntun, membimbing anak sesuai kodratnya. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh banyak guru, termasuk saya sendiri. Apa yang saya lakukan selama ini? Yaitu memberikan treatment, memberikan perlakuan kepada siswa sama, atau menggunakan prinsip equality, prinsip kesetaraan. Kalau saya analogikan ke kedokteran, memberikan obat yang sama untuk penyakit yang berbeda, tentu ini tidak sesuai, tidak ideal. Idealnya seperti apa? Tentu menggunakan prinsip equity, prinsip keadilan, memberikan treatment, perlakuan yang berbeda untuk permasalahan yang berbeda, obat yang berbeda, penyakit yang berbeda. Ini yang menjadi penyebab minat siswa rendah, motivasi siswa rendah. Itu yang menjadi tantangan bagi saya, menjadi permasalahan yang akan saya selesaikan dalam praktik. Akibat dari minat yang rendah, motivasi yang rendah tentu berimplikasi kepada hasil belajar. Hasil belajar juga rendah. Apa data dukung saya? Indikator yang saya gunakan adalah hasil asesmen AMBK sekolah saya. Itu nilai numerasinya 33,3%. Artinya sepertiga siswa itu tidak memenuhi 33 memenuhi standar. Artinya 2/3 tidak memenuhi standar. Nah, ini adalah tantangan bagi saya, permasalahan yang harus saya selesaikan. Dan solusi yang saya tawarkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis TPACK. Kenapa saya mengambil judul ini? Pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid, baik itu gaya belajar, kemudian minat belajar maupun kesiapan belajarnya. Kemudian kenapa menggunakan berbasis TPACK? Dan apa itu TPACK? TPACK itu adalah teknologi, pedagogic and content of knowledge. Kenapa saya mengambil judul ini? Saya mengambil apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan sistem pengajaran yang berfaedah, bermanfaat. Maka sistem pengajaran itu harus disesuaikan dengan azas keadaan. Apa itu azas keadaan? Kodrat zaman. Artinya pembelajaran harus sesuai dengan zamannya. Dan ini juga tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Maka kita tidak bisa menggunakan metode 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu untuk diajarkan pada anak masa kini. Maka digunakan teknologi. Apalagi saat ini era sosial, era 5.0, di mana teknologi memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah dasar saya mengambil judul pembelajaran berdiferensiasi berbasis TPACK ini. Kemudian berikutnya adalah aksi yang saya lakukan. Tadi situasi dan tantangan, sekarang aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, saya melakukan analisis kebutuhan guru, melakukan apa saja sarana prasarana yang saya butuhkan dalam pembelajaran praktik bagi ini. Kemudian saya menyusun modul ajar. Karena pembelajarannya berdiferensiasi, maka modul ajarnya tentu juga berdiferensiasi. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik, melakukan pemetaan awal. Apa yang saya lakukan pemetaan awal? Yang pertama adalah kesiapan belajarnya. Itu menggunakan Google Form. Kemudian minat siswa juga menggunakan Google Form. Kemudian daya belajar siswa, mana yang auditori, mana yang kinestetik, mana yang visual. Itu saya menggunakan website akupintar.id secara online, survei online. Dari hasil asesmen diagnostik itu, nantilah baru kemudian saya lakukan proses pembelajaran diferensiasi. Baik itu kontennya, prosesnya, maupun produknya. Kalau kontennya,
itu saya dasarkan kepada kesiapan belajar, pengetahuan awalnya. Saya bagikan 3 tingkatan. Yang pertama adalah paham utuh. Yang kedua, paham sebagian. Yang ketiga, belum paham. Paham utuh itu adalah kemampuan siswa yang di atas rata-rata. Yang paham sebagian itu kemampuan rata-rata. Yang paham, belum paham itu di bawah rata-rata. 3 hal inilah yang akan nantinya saya berikan scaffolding. Apa itu scaffolding? Bimbingan kognitif sesuai dengan kesiapan belajar. Yang paham utuh, yang pintar tadi, diberikan soal-soal yang menantang. Dan ini juga untuk mewujudkan salah satu prinsip dalam pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Agar mereka menyadari bahwa ilmu mereka masih kurang, harus terus diasah dengan soal-soal yang menantang. Kemudian berikutnya adalah yang paham, yang belum paham, saya berikan bimbingan. Yang paham sebagian juga diberikan bimbingan, tapi frekuensi, intensitasnya berbeda. Yang belum paham tadi, intensitasnya lebih tinggi, tapi tidak tetap. Ketika mereka sudah memahami, maka intensitas dari bimbingan itu akan dikurangi. Kemudian berikutnya adalah diferensiasi proses. Kalau konten berdasarkan kesiapan belajar, kalau proses itu berdasarkan gaya belajar. Yang gaya belajar kinestetik itu saya bawa keluar kelas. Karena kinestetik adalah melibatkan aktivitas fisik, maka saya bawa keluar kelas. Materi yang saya ajarkan adalah matematika, tentang gradien, tentang kemiringan. Mereka saya minta keluar kelas mengidentifikasi kemiringan gradien yang ada objek-objek yang di sekitar sekolah. Itu tergambarkan dalam video yang saya upload di PNM. Kemudian yang gaya belajar auditory itu saya berikan video, tapi ada suaranya, fokus kepada suaranya. Karena ada siswa yang lebih mudah paham ketika mendengar, maka saya berikan video yang ada suaranya. Kemudian yang gaya belajar visual itu saya berikan media animasi, media pembelajaran interaktif berbasis animasi. Inilah fokus saya, konsen saya. Kenapa? Karena media ini adalah salah satu produk yang saya buat sendiri. Ada 3 produk yang saya buat: mobile edukasi, game edukasi, animasi. Yang saya angkat pada topik ini adalah media animasi. Kemudian diferensi konten, diferensi proses, kemudian diferensi produk. Itu berdasarkan minat tadi. Siswa yang minatnya teknologi, silakan presentasi dengan PowerPoint, Canva dan sebagainya. Yang minat seni, silakanlah dengan jiwa seni mereka menggambar dan sebagainya. 3 diferensiasi digabungkan dalam satu proses pembelajaran. Kemudian untuk menanamkan pemahaman konsep siswa agar mereka bisa mengkonstruksi pemahamannya, maka saya berikan aplikasi GeoGebra. GeoGebra itu adalah sebuah software manipulatif yang sangat bagus untuk matematika, sehingga matematika yang bersifat abstrak seolah-olah menjadi konkret. Apalagi materinya geometri, dalam gradien merupakan bagian dari geometri. Makanya saya gunakan juga aplikasi GeoGebra. Kemudian saya juga menyelipkan strategi supaya menyenangkan bagi siswa, cair suasananya. Nah, itu adalah proses pembelajaran yang saya lakukan, serba teknologi karena memang TPACK. Kemudian berikutnya adalah refleksi dan dampaknya. Apa dampaknya bagi siswa? Bagi siswa, setelah dilakukan proses pembelajaran, mereka senang, mereka antusias mengikuti proses pembelajaran, dan itu terlihat dari pertanyaan terbuka yang saya sampaikan kepada mereka, dan juga dari angket refleksi yang saya bagikan. Mereka menjawab bahwa mereka senang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian bagi guru, perlu hasil refleksi saya perlu manajemen waktu yang baik. Kenapa? Karena pembelajaran diferensiasi ini kita memberikan bimbingan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu yang banyak, sehingga perlu manajemen waktu yang cukup baik. 1 menit. Kemudian ada progres peningkatan percepatan tujuan pembelajaran. Walaupun jujur sedikit peningkatannya, tapi ada progres peningkatan ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, merubah mindset guru keluar dari zona nyaman. Merubah mindset saya sendiri keluar dari zona nyaman. Pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru itu saja, tentu tidak akan tumbuh dan berkembang. Saya ingat kata motivator
tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penerimaan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.